Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan membahas lagi masalah oli Epalu Pro ya, karena ini udah mulai gaduh sekali ya, udah mulai eh, ribut-ribut gara-gara masalah oli ini gitu ya. Kemarin-kemarin udah pernah review juga oli ini yang mengenai harga dan kualitas. Terus kemarin juga udah membahas tentang oli ini. Benarkah oli ini dari oli daur ulang gitu ya. Nah, sekarang ada ribut lagi gara-gara kemasan nih guys. Jadi mungkin kali ini saya akan menyikapi ya pertanyaan di grup Tustruk Indonesia ya. Karena memang ini saya termasuk sekarang itu fansnya oli ini ya. Karena memang udah lumayan lama pakai oli ini gitu ya. Karena oli ini jujur oli terwangi ya. Terus mungkin bisa dikatakan termurah juga gitu ya. Sekarang harganya itu masih di bawah 35.000. Harganya itu tergantung daerah sih. Ada yang seperti saya ini ada dulu 28, sekarang naik ke 29.000. Ada yang jual 30, ada yang jual sampai dengan 32 gitu ya. Jadi oli ini tetap oli termurah. Nah, oke, kali ini yang akan saya bahas itu mengenai kemasan ya. Kemasan dan kode-kode yang ada di kemasan. Nah, itu ribut banget ya. Katanya ini kok beda-beda gitu ya. Jangan-jangan ini palsu gitu ya. Sebetulnya sih saya udah jelaskan juga nih mengenai masalah palsu atau enggaknya. Cuman kemarin belum saya sempat membahas masalah kode-kode gitu ya. Karena kok ini di Epalu Pro ini berbeda gitu ya. Kenapa kode pada kemasannya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau di yang lain itu kan untuk mengetahui aslinya itu justru semua kemasannya itu sama gitu ya. Nanti kalau yang palsu kelihatan bedanya gitu ya. Tapi justru ini kemasannya ada kode yang berbeda gitu ya. Kalau untuk botolnya sendiri sih untuk yang saya lihat ya, untuk yang saya lihat dari kemasan ini ya di depan saya. Oke, ini bagian belakang ya. Untuk yang dua ini di bagian belakang. Nah, kita lihat di bagian belakang apakah ada perbedaan gitu ya. Oke, kita perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk di bagian belakang tidak ada perbedaan ya. Pada kemasan ini masih sama. Nah, oke, masih sama ya. Oke, masih sama. Oke, tidak ada yang berbeda baik dari lekukan, terus warna kemasan, terus yang ini juga ya. Yang bentuknya kayak segi lima ini masih sama. Oke, kita lanjut ke depan. Maka memang ada perbedaan di bagian depan gitu ya. Kita cek satu persatu ya. Oke, tulisan Epalu, ada tulisan Epalu di situ, ada logonya. Untuk yang lain apakah sama? Oke, masih sama ya. Cuman memang ada perbedaan. Nah, ini adalah perbedaannya di sini ya, kode-kode ini. Nah, ini beda, ini beda, ini beda. Yang ini beda juga udah pasti ya. Tapi ini udah kehapus karena memang itu mudah banget kehapus ya, kalau kena cairan olinya itu nanti kehapus dia. Oke, udah menemukan perbedaan pertama. Segel-segel ini berbeda. Saya yakin di oli yang lain baik itu oli mesin ataupun oli motor 2 tak ya, pada kemasan segel ini, segel kemasan yang tutup botol itu pasti semuanya beda-beda ya. Oke ya. Jadi fine, itu tidak bermasalah ya. Tidak membuat ricuh harusnya karena memang di oli 2 tak yang lain juga berbeda. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini nih yang bikin ricuh nih, guys. Ini ya, di bagian bawah ini memang semuanya itu berbeda, nggak ada yang sama. Nih ya, saya kasih contoh. Oke, kita lihat yang ini. Oke, udah beda ya. Beda. Bentar, saya balikan. Biar sama ya, sama-sama seperti ini ya. Nah, oke, kita lihat perbedaannya. Oke, yang ini ada
Nah, seperti ini ya. Ini biasa ada tulisan seperti ini di plastik-plastik yang bisa didaur ulang gitu ya. Oke. Nah, atau berasal dari kemasan yang tadinya itu mendaur ulang sebuah plastik, makanya ada seperti ini ya. Kalian cari aja di Google, kode-kode seperti ini ada kok di setiap kemasan plastik, baik itu kemasan aqua gitu ya, atau kemasan yang dari plastik, pokoknya biasanya seperti kode ini pastinya ada di setiap kemasan plastik. Nah, oke, kita lanjutkan perbedaannya. Nah, oke, perbedaannya mungkin di sini hanya ada untuk kemasan yang ini itu ada 1, 2, 3, sedangkan di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk yang sebelah sini ada tanda, oke, ada tanda ya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini tanda pengolahan plastik ya, yang ini. Oke, saya tunjuk yang ini. Terus ini ada semacam logo atau simbol atau tulisan kayak tulisan DP. Terus ini seperti jam ya. Oke. Kalau yang ini justru ada tulisan H8 gitu ya. Terus yang ini biasa kemasan daur ulang plastik ya. Terus yang ini ada menunjukkan jam. Yang ini ada 3, yang ini ada 4. Oke, kita cek yang lainnya. Oke, di sini juga ada 3 ya. Ada jam ya. Terus ada kode H5 dan ada kode juga ini untuk yang masalah plastik daur ulang. Oke, kita lanjutkan yang ini. Yang ini ada 4 lagi dan ada tulisan DP 13.2 HDP dan gambar jam lagi. Nah, ini ya saya jelaskan mungkin yang saya tahu. Jadi begini, dari Epalu Pro-nya sendiri ya, dari PT Wira Swasta Gemilang Indonesia atau WGI. Nah, kemarin sudah sempat bahas mereka itu katanya mempunyai segel ataupun kemasan yang dijamin, wow, yang dijamin produk peniru ataupun produk palsu itu sulit untuk meniru ya. Makanya pada kemasan Epalu Pro itu berbeda dengan merek yang lain. Seperti ini di bagian pantatnya ya, di bagian bawah botol ini kodenya itu beda-beda. Nah, jadi waduh, gimana dong cara mengetahui asli atau tidaknya? Jadi kalian tidak usah memperhatikan kode-kode ini yang berbeda ya. Karena ini memang berbeda. Padahal saya juga ini belinya katakanlah dari distributor yang terpercaya ya di kota Banjar Patroman. Jadi untuk produk ini sudah dipastikan asli gitu ya. Meskipun kodenya itu dalam kemasannya itu beda-beda. Mungkin bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi distributornya itu mengambil ke PT-nya langsung gitu ya. Atau PT-nya yang langsung datang ke distributor yang ada di Banjar Patroman. Ya Cahaya Motor ya. Karena memang sering ketemu sama karyawannya ketika di Omdoy gitu ya. Ketika ngirim barang, saya bertanya gitu. Terus kalau misalkan si bos itu ngambil barang itu gimana sih? Nah, dia bilang ambil barangnya langsung dari PT katanya, dari PT-nya langsung, sehingga juga harganya pasti ini lebih murah mungkin dari yang lain ya. Untuk harga di sini masih 29.000 ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalian tidak usah khawatir karena kode ini sangat berbeda-beda ya, ini udah jelas, padahal ini saya belinya dari satu toko ya. Nah, tapi kok beda-beda gitu ya. Oke. Mungkin untuk kemasan yang lainnya saya detailnya ini ada strip 2. Oke, sama ya, tidak ada yang beda. Untuk kemasannya ini untuk yang dari pertama saya beli sampai dengan sekarang itu masih sama ya untuk kemasannya secara umum, cuman di bagian pantat atau di bagian bawah kemasan itu yang berbeda-beda itu ya, yang bikin rame itu. Kok beda-beda gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dikatakan ini adalah sebagai jam nih kayaknya nih.
Ini adalah jam ya, jam di mana kemasan ini beres diproduksi. Nah, itu menunjukkan jam 2. Atau bisa juga ini adalah tanggal ya. Sih kalau menurut saya itu memang menunjukkan jam deh. Menunjukkan jam. Menunjukkan jam karena ada 12 ya. Kalau yang atas ini biasanya justru malah ini yang tanggal biasanya. Kode tanggal produksi ya, kalau ini kode jam produksi. Memang sih di makanan juga ada yang seperti itu ya. Bahkan ada yang jamnya, detail jamnya itu kapan produk itu dibuat itu ada ya. Ini termasuk Epalu Pro kayaknya seperti itu sistemnya ya. Jadi oke, untuk membedakannya itu sebetulnya dari Epalu Pro itu mungkin tidak banyak ya, karena memang untuk yang luar itu bikin ricuh ya kalau misalkan lihat dari kemasan ya. Ntar saya buka dulu. Nah, untuk yang pertama, nah kita bisa lihat ada tulisan Epalu seperti ini. Oke, ini memang sangat, menurut saya sih sangat apa ya, sangat umum banget gitu ya. Kemasannya seperti ini ya, cuman ada tulisan Epalu begitu ya. Terus yang kedua kita cium dari wanginya. Oke, wanginya itu wangi permen karet, tidak ada wangi sangit-sangit oli ataupun apa. Jadi dia wangi ya, benar-benar wangi olinya. Terus mungkin yang ketiga atau yang selanjutnya itu dari warna, guys. Nah, kalian itu dari warnanya udah pernah saya bahas sih. Ini warnanya gini ya. Nah, jadi warnanya keemasan ya, dan bening, tidak keruh ya, keemasannya, warna keemasannya. Mungkin bisa saya tuang sedikit ya ke sini mungkin. Nah, bening ya, kalau dituang ke situ bening banget dan wangi banget gitu ya. Dan yang paling penting ya, nanti ketika nanti kemasannya bener-bener kalian buka ya, itu jangan sampai ada endapan. Nah, oke, mungkin bisa dilihat ya sama teman-teman. Oke, nanti kalau misalkan ada endapan, mendingan buang aja. Mau itu ori atau gimana ya, kalau ada endapan ya buang. Biasanya sih untuk sampai saat ini untuk yang ori tidak ada endapan ya. Tidak ada endapan. Kalaupun ada gitu ya, takutnya nanti ada yang gagal produksi atau gimana, lebih baik dibuang, jangan dipakai. Nanti takutnya malah menyumbat di bagian pompa oli. Cuman untuk saat ini saya tidak menemukan ya, tidak menemukan oli Epalu Pro yang mempunyai endapan di dalam kemasannya. Jadi semuanya itu bagus-bagus, olinya bening-bening. Warnanya memang tidak sebening kastrol ya. Kalau kastrol kan hampir seperti air ya, putih gitu, bening, tidak keruh. Kalau ini memang agak kuning, warnanya agak kuning ya, cuman kuning keemasan, cuman tidak keruh ya, tidak butak gitu ya. Nah, mungkin segitu ya untuk menandakan oli Epalu Pro ini asli atau tidak ya. Jadi jangan melihat di bagian pantatnya, guys. Oke, saran saya, karena itu memang trik dari PT WGI ataupun dari Epalu Pro sendiri supaya kemasannya itu tidak mudah apa istilahnya, tidak mudah dipalsukan seperti itu. Mungkin kalau misalkan menemukan kode-kode di luar ini patut curiga, karena patut curiga juga gitu, karena untuk selama ini memang kode-kode ini berbeda-beda, tapi berbeda-beda pun tetap ada hal yang sama ya, seperti tulisan ini, seperti ada logo D dan P itu ada yang tidak gitu ya. Terus ada yang seperti ini. Untuk logo jam ini ada terus nggak ya? Oh, untuk logo jam ada terus ya. Di setiap kemasan itu yang bisa jadi patokan itu logo yang seperti jam itu ada ya. Jadi ada anak panah, terus ada tulisan 1 sampai dengan 12. Ini guys. Nah, ini logo ini di setiap kemasan ada ya. Nah, ini ada, terus ini ada. Ada 2 yang bisa jadi patokan di setiap kemasan ada tuh ya. Sebetulnya sih belum menemukan yang palsu sih ya, saya sampai hari ini. Semuanya masih ori-ori aja ya, karena memang dari distributor yang terpercaya. Nah, oke, mungkin udah sangat jelas ya masalah Epalu Pro. Lagi-lagi saya upload lagi masalah Epalu Pro karena udah terlalu ramai di grup. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh komen, saya pasti balas.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.